Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini ada saya sendiri, Rena Aprilia Solehah, rekan saya Sinta Fatimah dan Sri Nuraini. Kami di sini akan memaparkan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-6 tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Nah, secara umum aspek perkembangan anak itu ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek perkembangan moral. Yang kedua, aspek perkembangan motorik. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa. Yang keempat, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial emosional, dan aspek perkembangan seni. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut apa saja capaian-capaian yang harus ditempuh oleh anak ketika anak berusia 4-5 tahun, di sini saya akan sedikit mengulas apa itu STTPA. STTPA adalah kriteria kemampuan yang harus dicapai anak ketika anak memang sudah menginjak usianya. Nah, untuk perkembangannya sudah saya sebutkan tadi ada 6 aspek perkembangan secara umum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan norma. Aspek perkembangan norma yang harus dicapai oleh anak ketika anak berusia 4-5 tahun, diantaranya anak harus mengetahui agama yang dianutnya. Tentunya ya, anak akan mengetahui karena kebanyakan di kita Islam itu Islam turunan. Sejak kecil juga anak insya Allah sudah tahu bagaimana tradisi agama kita, apa yang harus dilakukan. Misalkan secara sederhananya anak sudah bisa meniru gerakan sholat yang baik, sudah tahu perilaku baik dan buruk, serta anak juga harus dibiasakan dari hal kecil, misalnya mengucapkan dan menjawab salam, serta anak juga harus mampu membacakan doa sebelum dan sesudah aktivitas, misalnya sesudah dan sebelum makan, sesudah dan sebelum tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik dibagi menjadi dua, ada aspek perkembangan motorik kasar dan aspek perkembangan motorik halus. Nah, di sini saya menambahkan ada dari bagian aspek motorik ini ada aspek kesehatan dan keselamatan. Yang pertama ada aspek perkembangan motorik kasar. Untuk capaian-capaiannya bisa dibaca ya. Di sini motorik kasar itu lebih banyak melibatkan otot-otot seperti berlari-lari, melompat. Kalau bagaimana cara menstimulasinya? Kalau di kampung itu ya bisa dengan bermain permainan tradisional, karena dalam permainan tradisional itu lebih banyak menggunakan misalkan lari. Kalau dalam boy-boyan atau petak umpet itu kan anak itu lari-lari ya, jadi secara tidak langsung aspek perkembangan motorik kasarnya itu akan terstimulasi dengan baik. Nah, untuk aspek-aspek atau capaian-capaian yang harus dicapai pada anak ketika anak berusia 4 tahun sampai 5 tahun bisa dibaca lebih lanjut ya. Yang selanjutnya aspek perkembangan motorik halus. Nah, untuk aspek perkembangan motorik halus lebih banyak menggunakan otot-otot halus. Misalnya otot-otot tangan. Nah, bagaimana cara menstimulasinya? Cara menstimulasi motorik halus anak itu bisa dengan anak diberikan pensil warna, krayon, atau saja
atau apa saja dan kertas. Nah, si anak itu mencoret-coret kertas tersebut dengan pensil warnanya. Nah, motorik halusnya itu akan terstimulasi. Untuk aspek-aspek perkembangannya bisa dibaca. Ada apa saja aspek perkembangannya? Di antaranya yaitu kemampuan otot halus. Seperti selain mencoret-coret, anak bisa menjiplak dengan tangannya, terusan merobek-robek, entah itu kertas yang sudah tidak dipakai ataupun apa saja. Selain itu, anak juga bisa dengan membuat garis lurus, garis tegak lurus, garis lengkung, nah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan otot halus. Jadi tidak banyak bergerak seperti motorik kasar. Jadi motorik halus ini lebih banyak menggunakan koordinasi antara mata dengan tangan. Masih dari aspek perkembangan motorik, ini bagian kesehatan dan keselamatan. Nah, pada bagian ini apa saja yang harus dicapai? Jadi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala anak itu harus sesuai dengan taraf usianya. Jadi apabila ada keterlambatan ataupun berlebihan gitu harus dikonsultasikan dengan dokter terdekat. Selain itu juga pada aspek perkembangan ini secara tidak langsung kita sebagai orang tua dan guru harus sudah bisa membiasakan anak itu menggunakan toilet training yang baik. Nah, untuk capaian-capaian yang lainnya bisa dibaca. Aspek apa saja yang harus dicapai pada aspek perkembangan kognitif ini? Silakan bisa dibaca. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, berpikir logis. Dan yang ketiga, berpikir simbolik. Nah, untuk pemecahan masalah di sini, bagaimana cara kita menstimulasinya? Yaitu dengan hal sederhana, yaitu misalkan dengan media pembelajaran puzzle. Selain itu, pada pemecahan masalah ini, anak itu sudah tahu fungsi-fungsi, misal pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. Selain itu, dalam pemecahan masalah ini, hal yang harus dicapai oleh anak itu sudah mengetahui suasana atau situasi lingkungan sekitar, adanya hujan, panas, gerimis, dan lain sebagainya. Dan ada juga mengetahui konsep banyak sedikit, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Jadi anak itu seharusnya harus mencapai aspek perkembangan itu. Masih pada aspek perkembangan kognitif, yang kedua ada berpikir logis. Nah, dalam aspek berpikir logis ini, apa saja yang harus dicapai? Di antaranya, anak sudah mengetahui sebab akibat yang ada pada dirinya. Misal, kalau anak bermain sepeda kebut-kebutan, misal risikonya akan jatuh. Nah, anak sudah memahami sebab akibat sederhana seperti itu. Yang kedua, ada mengklasifikasikan atau mengurutkan benda berdasarkan ukuran, jenis, bentuk, dan lain sebagainya. Serta anak sudah mengenal benda-benda itu berdasarkan bentuknya, warnanya, serta ukurannya. Untuk yang lainnya bisa dibaca. Yang terakhir, pada aspek perkembangan kognitif ini ada berpikir simbolik. Nah, pada berpikir simbolik ini ada 4 yang harus dicapai. Yang pertama, membilang banyak benda dari 1 sampai 10, mengenal konsep bilangan, lambang bilangan, serta mengenal konsep huruf. Nah, itu 4 capaian yang harus dicapai anak pada aspek kognitif ini pada bagian mengenal
berpikir simbolik. Yang keempat, ada aspek perkembangan bahasa. Nah, aspek perkembangan bahasa ini pun dibagi menjadi 3. Ada memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, serta keaksaraan. Yang pertama, memahami bahasa. Nah, capaian apa saja yang harus dicapai pada memahami bahasa ini bisa dibaca ya. Yang pertama ada memahami bahasa orang lain. Misalnya dari bahasa ibu tersendiri ya, yang memang dekat dengan anak. Serta anak sudah memahami perintah 1 atau 2 perintah yang diperintahkan oleh orang lain. Anak juga mampu mengucapkan pembendaharaan sifat, misalnya nakal, pelit, baik, jelek, dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga sudah mampu memahami cerita yang ia dengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengungkapkan bahasa, masih dari bagian aspek perkembangan bahasa. Capaian yang harus dicapai bisa dibaca. Ada apa saja? Di antaranya, anak sudah mampu mengungkapkan cerita yang ia dengar, memberikan pertanyaan dengan kalimat yang benar, menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya, mengulang kalimat sederhana, sudah banyak menguasai pembendaharaan kata, menyebutkan kata-kata yang sudah dia kenal, serta sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir, dari aspek perkembangan bahasa itu ada keaksaraan. Ada apa saja yang harus dicapainya? Antaranya anak sudah bisa membuat coretan, terusan menulis dan mengungkapkan huruf A sampai Z, mengenal simbol-simbol, serta anak juga sudah mengenal bunyi-bunyi hewan ataupun benda yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, untuk aspek perkembangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.